Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kalian bisa kembali bertemu dengan Pak Hermawan pada pelajaran IPA ya. Bagaimana kabar kalian? Ya, Pak. Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya mendapat berkah dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Silakan Alan bisa memimpin berdoa teman-temannya. Doa dimulai. Terima kasih Alan. Silakan dibuka kamera kalian ya. Pak Hermawan ingin mengecek apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran atau belum ya. Silakan dibuka kameranya. Sudah lama Pak Hermawan tidak bertemu kalian karena pembelajaran kita daring ya. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat. Saya cek dulu kehadiran kalian di pembelajaran pagi hari. Jumlah kita adalah 20 orang. Di sini ada 16 ya. Tadi sudah ada yang memberikan info bahwa mereka berempat tidak dapat hadir dalam pembelajaran daring karena sakit ya. Kita doakan semoga teman kalian bisa cepat segera sembuh. Amin. Sebelum pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tentang apa ya? Titik pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang apa? Efek rumah kaca. Oh, efek rumah kaca ya, betul. Apa yang dimaksud efek rumah kaca, Titik? Panas dari radiasi matahari yang terperangkap di atmosfer bumi karena adanya gas-gas efek rumah kaca. CO2, CH4, dan N2O. Iya, betul. Terima kasih, Titik. Apa manfaat dari efek rumah kaca? Manfaat efek rumah kaca adalah membuat suhu bumi menjadi hangat sehingga layak untuk ditinggali. Apa yang terjadi jika gas rumah kaca yang ada di bumi berlebihan? Suhu bumi akan semakin tinggi sehingga menyebabkan pemanasan global. Iya, betul ya. Karena suhu bumi akan semakin bertambah tinggi, maka akan terjadi pemanasan global ya. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global, dampaknya apa. Pada pemanasan global, pelajari adalah tentang dampaknya. Salah satunya adalah kenaikan air laut. Tujuan pembelajaran adalah kalian mengamati gambar tentang mencairnya es. Kalian melakukan percobaan sederhana tentang dampak pemanasan terhadap kenaikan permukaan air laut. Selanjutnya kalian melakukan diskusi dan membuat laporan hasil percobaan. Mempresentasikan hasil percobaan kalian. Yang akan kalian lakukan hari ini adalah yang pertama, percobaan mandiri di rumah. Nah, sebelum kita mulai, coba kalian amati video. Sebuah perahu fiber dengan panjang 4 meter melaju pelan di perairan Demak. Usai menyisir pinggiran pantai, perahu tersebut menembus lebatnya hutan mangrove. Tiba-tiba tampak sejumlah tiang listrik lengkap dengan kabel-kabelnya yang menjuntai di antara pepohonan bakau. Hanya setengah tiang bagian atas saja yang tampak karena bagian bawahnya telah terendam air laut yang keruh. Tak hanya tiang listrik, sejumlah reruntuhan tembok juga terlihat menyembul di hutan bakau tersebut. Saat menyusuri hutan bakau semakin dalam, sebuah masjid yang masih utuh tampak berdiri kokoh. Air laut setinggi 1 meter merendam masjid tersebut. Apa yang kalian amati pada video tersebut? Masa lalu dan masa depanku diterjang rob. Banjir yang diakibatkan air laut naik ke daratan. Bagaimana itu bisa terjadi? Banjir rob terjadi karena adanya kenaikan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub karena adanya pemanasan global. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar HP kalian. Ada 2 gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Silakan kalian amati. Ada beruang kutub, es mencair, es menjadi kepingan di lautan karena mencair. Untuk yang gambar nomor 2, apa yang kamu amati? Kota tenggelam karena air. Apa yang dapat kalian hubungkan dari kedua gambar tersebut? Apabila es terus-menerus mencair mengakibatkan kota tenggelam karena volume es
yang mencair. Apa yang dapat kalian rumuskan? Kenaikan air laut disebabkan es yang mencair akibat adanya pemanasan global. Ya, betul. Nah, untuk membuktikan itu, silakan kalian bisa memperhatikan LKPD ya. Bagaimana pemanasan global dapat mempengaruhi kenaikan air laut. Nah, coba diperhatikan LKPD-nya sudah, anak-anak. Sebelum melakukan percobaan, kalian nanti akan berkelompok ya, sesuai dengan jarak rumah dengan teman kalian. Kalau di pondok bisa dengan teman-teman satu pondok ya, yang satu kelas dengan kalian ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama ya, kalian siapkan alat dan bahan. Alat yang diperlukan yaitu toples kaca besar 2 buah. Nah, toples kaca tidak harus dari kaca ya, boleh dari plastik juga boleh, toples plastik yang ukurannya sama sebanyak 2 buah. Yang kedua, gelas ukur atau gelas kaca yang juga ukurannya sama. Yang ketiga, es blok atau es dari aqua gelas bukan merek Aqua ya, terserah mau air mineral apapun yang dalam kemasan gelas sebanyak 2 buah. Ada plastik transparan dan timer HP. Timer HP itu digunakan untuk stopwatch ya anak-anak. Nah, sudah paham ya? Sudah paham belum? Jawaban belum ya? Langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tadi alat dan bahannya. Yang kedua, beri label pada masing-masing toples, yaitu toples A atau toples B ya. Karena toplesnya sebanyak 2 buah. Kalian amati dulu, perhatikan dulu Pak Hermawan menerangkan. Masukkan, beri tanda ketinggian pada masing-masing gelas. Nah, nanti gelas yang kalian gunakan itu diberi ketinggian atau diukur ketinggiannya sampai 5 cm. Ya, selanjutnya masukkan es blok atau es dari aqua gelas atau air mineral dalam ukuran gelas ya pada masing-masing toples. Pada masing-masing gelas nanti dimasukkan. Yang keenam, masukkan gelas yang telah diisi es ke dalam toples A, biarkan terbuka. Yang keenam, masukkan gelas yang telah diisi es ke dalam toples B, ditutup dengan plastik transparan. Jadi nanti toples B atasnya ditutup dengan plastik transparan ya. Selanjutnya, tempatkan kedua toples tersebut di tempat yang terkena sinar matahari ya. Silakan kalian berkelompok ya. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan kalian bisa bertanya lewat WhatsApp grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan percobaan pemanasan global terhadap mencairnya es. Pertama, toples kaca 2 buah, gelas ukur atau gelas yang ukuran sama, es balok atau es dari aqua gelas, plastik transparan, timer HP. Langkah kerja yang dilakukan adalah pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, berikan label pada masing-masing toples, yaitu toples A dan toples B. Yang ketiga,
ketiga, berikan tanda ketinggian cm pada masing-masing gelas. Yang keempat, masukkan es glop atau es dari aqua gelas pada masing-masing. Yang kelima, masukkan es. Silakan kalian diskusikan hasil percobaan kalian bersama teman-teman kalian. Kita lihat diskusi dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1, ini ada hasil diskusi. Kita sudah melakukan percobaan, mari kita diskusikan. Menit kelima, toples A 0,5 cm, toples B 1 cm. Menit ke-10, pada tabung manakah yang menunjukkan es yang mencair lebih cepat selama percobaan berlangsung? Pada tabung manakah yang menunjukkan ketinggian es yang mencair lebih tinggi selama percobaan berlangsung? Pada tabung B menunjukkan ketinggian air dari es yang mencair lebih tinggi daripada tabung A. Pada tabung manakah yang menunjukkan es yang mencair lebih cepat selama percobaan berlangsung? Pada tabung B, kecepatan es mencair lebih cepat daripada tabung A. Dilihat dari perbedaan ketinggian air es yang mencair. Mengapa bisa terjadi? Karena pada tabung B ditutup plastik transparan sehingga suhu menjadi lebih panas daripada tabung A, mengakibatkan es pada tabung B lebih cepat mencair. Apabila itu terjadi pada es yang berada di kutub bumi, es di kutub bumi akan lebih cepat mencair akibat pemanasan global, mengakibatkan ketinggian air permukaan laut dan tumbuhan yang hidup di kutub. Kesimpulan hasil diskusi, dari percobaan yang sudah dilakukan, pada tabung B es mencair lebih cepat dan ketinggian es mencair lebih tinggi daripada tabung A, karena pada tabung B ditutup plastik transparan sehingga suhu di dalam toples B lebih panas daripada toples A. Kesimpulannya, pada pembelajaran pemanasan global berpengaruh terhadap kenaikan air laut karena es yang mencair dapat menambah volume air laut sehingga air laut naik ke daratan ya. Coba perhatikan video yang Pak Hermawan sudah berikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Pada video sebelumnya, saya telah mengulas tentang penyebab pemanasan global. Nah, di video kali ini, saya akan melanjutkan tentang dampak apa saja yang ditimbulkan dari pemanasan global itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemanasan global merupakan suatu kondisi yang buruk bagi bumi. Pemanasan global ini dapat memunculkan berbagai macam dampak. Hampir semua dampak yang ditimbulkan merupakan dampak yang bersifat negatif. Inilah 10 dampak pemanasan global bagi kehidupan dan lingkungan. Ada banyak sekali dampak pemanasan global bersifat negatif yang dapat dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah itu? Ditonton sampai habis ya. Nomor 1, mencairnya es di kutub utara dan selatan. Meningkatnya suhu rata-rata bumi akan menyebabkan es di kutub mencair. Hal ini akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Nomor 2, naiknya permukaan air laut. Mencairnya es di kutub-kutub bumi akan menyebabkan naiknya permukaan air laut. Akibatnya banjir bisa terjadi di beberapa daerah. Bahkan pulau-pulau kecil akan tenggelam di masa yang akan datang. Pada pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan? Nah, apa yang sudah kalian simpulkan dari pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Coba, Sonia, pelajaran hari ini apa yang sudah kamu dapatkan atau dapat simpulkan? Pemanasan global menyebabkan es di kutub bumi mencair lebih cepat
menyebabkan ketinggian permukaan air laut bertambah. Apabila terus-menerus terjadi, dapat mengakibatkan air laut naik ke daratan sehingga mengancam kehidupan manusia. Pemanasan global menyebabkan es di kutub bumi mencair lebih cepat, yang menyebabkan ketinggian permukaan air laut bertambah. Apabila terus-menerus terjadi, dapat mengakibatkan air laut ke daratan sehingga mengancam kehidupan manusia. Tidak hanya kehidupan manusia ya, Sonia, kehidupan makhluk hidup. Nah, demikian pembelajaran hari ini bersama Pak Irmawan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.